Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, hari ini saya dipertemukan kembali dengan salah satu tokoh seniman di Kota Cimahi. Beliau adalah guru saya, partner saya, teman saya, bapak saya, segalanya. Salah satu seniman dulu kalau terkenal dengan karyanya lukisan pelepah daun pisang. Pohon pisang. Pelepah pisang. Pelepah pisang. Beliau adalah Mul Umbo. Sehat, Bah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemana wae, Abah? Ayah, masa kau di rumah. Kan sesuai dengan kurung batok. Di kurung batok gitu. Lain kuya batok, kurung batok. Tapi lukis masih, Bah? Masih melukis. Jadi istilahnya kan saya tidak meninggalkan karya yang saya teguni dari tahun 69. Jadi saya selalu membuat lah. Gitu. Akhirnya ingin punya jati diri lah gitu ya. Orang lain tuh melukis begini, pakai cat begini. Saya tuh yang tidak dilirik orang adalah pelepah pisang. Tuar, udah bakar. Nah, saya tuh sayang kalau dibuang begitu saja, sayang kan. Daripada runtah, udah kita bikin yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Nah, dalam hal itu ya istilahnya saya belajar bukan menciptakan, dan saya mencoba melukis pelepah pisang sedikit demi sedikit. Dari dulu tuh demikian aja terus. Kita ada yang beli, jual, yang beli nggak tahu belinya kemana, siapa yang belinya nggak ada, pokoknya nggak tahu kemana gitu. Kadang-kadang ya teman yang bawa gitu, dijual tuh, gitu aja terus. Sambil sekarang juga ya dalam situasi sekarang kan saya lama melukis, mungkin ya dari pelepah pisang itu nggak ada orang yang banyak yang seperti sekarang, seperti makanan. Nah, kalau makanan kan dibuat sekarang, dijual sekarang, kan? Kalau lukisan dibuatnya 6 bulan sekali baru jadi. Di dalam hal ini ya prosesnya lumayan lama gitu. Lumayan lama. Dari mulai mengumpulkan bahan sampai jadi sebuah lukisan dari pelepah pisang itu biasanya paling idealnya berapa lama? Jadi gini, tergantung kepada apa yang kita mau objeknya ya, objeknya. Selalu saya mengambil objeknya adalah alam. Karena pelepah pisang itu hidupnya di alam, bukan di angkasa. Jadi alam dibuat alam kembali. Cuma saya tidak pernah membuat alam itu ada pohon pisang, nggak ada gitu. Ya udah tahu pohon pisang ini yang dibuat pohon pisang gitu kan. Itu teh berregenerasi, apa menciptakan regenerasi murid-murid gitu? Oh ada banyak. Dari dulu dari anak-anak SMP, anak SD, terus kadang-kadang dari TK. Jadi selalu diperkenalkan dulu. Jadi kita karena gini. Pelepah pisang menempel itu bisa mudah, ya menempel mudah, tapi ngebentuk yang susah. Benar. Nah ini kita memberikan kemerdekaan itu bentuk kepada baik itu anak dari SMP, SMA atau mana, malah kan dari mahasiswa juga dulu ada belajar dengan saya di sini waktu kita di Tagog ya. Oh ya, di Jalan Tagog. Gang Pegeri. Nah, dulu di sana banyak anak-anak sekolah yang biasa privat. Tapi karena saya suka melihat, mengamati kan, ada orang yang istilahnya ingin, tapi mungkin dengan fasilitas keuangan ya kadang-kadang, aduh mahal atau gimana gitu. Justru dia itu datang ke saya dan dia belajar, itu sudah kebanggaan untuk diri saya. Benar. Kenapa?
dia akan tergores di dalam hatinya. Aku bisa karena adanya Bapak. Itu kan satu apa namanya, ibadah lah ya. Benar. Jadi kita tidak selamanya kita pungut uang. Tidak selamanya Siapa bahwa yang mau aja. yang mau ya silahkan. Tapi dalam hal ini kita menggarisbawahi, maaf ya, kenapa saya menggarisbawahi bahwa saya jangan disebutkan sebagai penemu. Tapi saya adalah kenapa manusia itu langit, di atas langit ada langit, oh iya benar. di atas Ya, cahaya ada mungkin saja cahaya. bukan Abah saja yang melakukan ini. Iya, masih banyak. Gitu. Masih banyak. Sebelum saya mungkin ada, sebelum tahun 69 ya. Karena saya mulai dari 69. Mungkin dari tahun-tahun 50-an ada, tapi saya tidak tahu gitu kan. Cuma saya mencoba dan meminta supaya kita tuh ada suatu karya-karya dari pelepah pisang. Karena dulu waktu SR saya belajar dari kayak pelepah juga ya, pelepah dari padi, nah jerami lah yang dibikin itu. Nah terinspirasi dari situ, setelahnya saya udah tahun 69 saya kembalikan sana. Nah terus perjalanan dari pelepah pisang, tiba-tiba saya dulu gitu pas begitu saya tahunya kan Abah pelukis pelepah pisang. Tiba-tiba Abah muncul dengan teman-teman komunitas cosplay. Ya. Perjalanannya kumaha? Ya itu karena dengan perjalanannya itu kan manusia itu kan banyak teman, sahabat, segala satunya kan gitu. Nah, menjadikan dia di cosplay ini ya. Karena saya di bidang lukis, saya selalu melukis dari pelepah pisang. Terus, anak saya yang bontot, dia suka cosplay. Sebelum saya masuk ke cosplay, dia udah masuk duluan cosplay. Anak saya yang bontot. Tapi saya sering baca buku. Ada yang mukanya kayak saya gitu. Tapi saya tuh bagaimana caranya nih saya ingin terjun seperti anak saya. Akhirnya saya tuh diam-diam membuat tempurung gitu ya. Dari pelepah pisang. Membuatnya dari pelepah pisang. Jadi tidak apa. Jadi di rumah tuh akan bernilai, wah si Bapak bikin tempurung, tujuannya lain. Tujuannya adalah saya tuh ada satu titik yang saya kejar, tapi mereka jangan dulu tahu gitu. Udah, saya bikin tempurung gitu, udah bagus, baru kita perbaiki bagus seperti aja. Saya simpan, nggak curiga kan? Karena ini pelepah pisang yang dipasang. Oh, buat pajangan mungkin. Nah, buat pajangan, memang udah pajangan di rumah gitu. Terus saya lihat tongkatnya gini di buku cerita itu, terus di VCD juga ada. Oke. Boleh saya sebutin nggak bukunya apa? Apanya? Bukunya boleh saya sebutin nggak? Manga? Dragon Ball. Oh iya, boleh. Yang Dragon Ball. Jadi buku Dragon Ball itu, manga Dragon Ball itu saya baca mukanya saya ada. Kok ini cek saya gitu, kata saya sendiri nih. Oh, ya ini sama. Udah. Akhirnya saya bikin tongkat. Jadilah tongkat. Itu juga sampah yang dipakai tongkat. Sampai dengan sekarang itu adalah sampah. Yang dulu sempat saya pinjem. Ya, itu sampah. Jadi, yang belum tahu, Abah ini memerankan di cosplay itu memerankan sebagai siapa? Kami Senin Dragon Ball, kakek kura-kura. Gurunya Dragon Ball. Ya, Kalau teman-teman angkatan 90-an mungkin tahu. Masih tahu. Nah itu, kan tapi melukis mah masih. Maksudnya dengan cosplaynya jalan. Iya. Jalan. Setelahnya saya masuk di cosplay, didorong sama anak saya udah lengkap. Tongkat ada. Terus tempurung ada, baju nggak ada. Malam-malam gunting dasar istri saya. Digunting. Pas besoknya mau
ada semacam pertemuan atau bukan pertemuan apa ya, kayak menjadikan juara kayak gitu ya. Sampai-sampai membawa Abah ke Jepang deh ya, salah satunya itu ya. Iya. Dan yang lucunya Baraya, Abah ini tetanggaan lah, masih satu kota Cimahi dengan saya. Deket lah jarak dari rumah saya ke rumah Abah. Tapi yang lucunya, pertama kali saya ketemu sama beliau di mana, Bah? Di Jepang. Di Jepang. Baru saya baca buku kamus bahasa Jepang, mau nyapa gitu, mau nyapa Abah. Begitu ketemu, nah ngomongnya Sunda. Abah gimana Cimahi gitu. Sama gitu ya, sama. Jadi dulu masih ya istilahnya kita menyamar-nyamar dulu ke sana, menyatukan ingin tahu gimana, karena dulu tahun 71 saya kerja di sana. Gitu. Dulu 71 itu saya kerja di sana di Kobe dulu. Jadi saya mau coba-coba lagi sana. Sekarang mah udah apa lagi. Nah, Abah kan di Cimahi itu kan sekarang udah hampir kota Cimahinya. Ya. Dari dulu kan dari Kotip Cimahi, sekarang sudah jadi kota Cimahi, sudah hampir 15 tahun mungkin ya kota Cimahi itu. 22. Nah, maksudnya menjadi kotanya. Menjadi kotanya ya. Seniman di Cimahi selama 15 tahun itu ada perubahan apa sih? Sebenarnya antara perubahan tuh selalu ada ya, apapun juga ada. Sepertinya aja seniman dari tari, dari musik, dari segala sesuatu ada. Tapi terpendam, banyak kan terpendam. Jadi kenapa terpendam? Karena mungkin pemersatunya itu belum terbentuk dengan baik gitu kan. Walaupun dulu mungkin tahun berapa ya perubahannya DKC itu. Nah itu kebetulan teman kita yang bentuknya itu ya, Bu Erni itu. Dulu DKC, dulu mah DKC. Itu DKC, Dewan Kesenian Cimahi gitu kan. Cuma itu aja. Ya cuma mempersatukan bagaimana mungkin dalam hal ini ya tidak bisa meraih kita sendiri, tapi harus ada kerjasama dengan pemerintahan gitu kan. Nah kebetulan waktu itu mungkin ada apa-apa, udahlah sini ada grup ini di sini ambil itu lagi gitu kan. Padahal masih banyak kan. Nah jadi dalam hal ini kita merubah polanya, akhirnya muncullah DKC. Nah, merubah lagi DKC terus sampai dari DKC, DSB, DKKC. Nah, DKKC sekarang yang berarti kelima gitu. Nah, DKKC itu kelima. Dewan Kesenian Kebudayaan dan Kesenian Kota Cimahi. Jadi kebudayaan, kalau dulu kesenian. Kesenian dan kebudayaan dulu mah. Bukan. Oh bukan. Pokoknya Dewan Kesenian. Oh iya. Jadi kebudayaannya nggak ada. Yang awal. Yang awal Dewan Kesenian Cimahi. Seperti di Bandung kan ada Dewan Kesenian Bandung. Jadi itu kan udah DKC semuanya sama gitu kan. Jadi dalam itu bedanya C-nya aja, tempat yang beda. DKC Cimahi dengan DKC Cianjur sama DKC juga gitu kan. Maksudnya saya kan tadi malam Abah bilang teman-teman komunitas pada ngumpul di sini. Itu dari komunitas mana aja sih? Itu komunitas yang datang ke sini ya orang-orang yang istilahnya ingin berkonten seperti itu, minta saran bagaimana gitu konten di YouTube atau di mana gitu kan. Dia itu perlu guru mungkin ya. Harusnya bagaimana ceritanya dulu yang kita tahu kan. Itu harus dari berbagai ini ya, dari kemarin kan ada dari komunitas cosplay, dari komunitas lukis ada. Jadi kadang-kadang mereka tuh bagaimana untuk kemajuan, arahnya kemajuannya gimana. Harapan Abah sendiri seniman khususnya di Kota Cimahi itu
harapannya apa sih? Harapannya ya kita bersatulah bersama-sama, ngahiji lah bencana, ngahiji jangan aing jadi aing-aingan gitu. Tong paing aing gitu. Ya, tong paing aing tetap kita bersama, bekerja sama, berbarengan dengan istilahnya ada patokannya. Itu sekarang kan ada KKC, ada KKC patokannya. KKC juga harus melihat keseluruhannya kepada masyarakat. Mana yang masyarakat yang tidak teraih. Jadi bahwa dimasukkan ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan. Jadi kelurahan ada berapa nih keseniannya? Ambil semuanya ini. Jadi itulah yang ada. Jangan sampai ya yang bagus ambil aja yang bagusnya, ya yang jeleknya kemana gitu. Harusnya dibina juga ya. Nah itu pembinaan. Itulah sifatnya dari ke perkumpulan KKC ini adalah pembinaan. Karena untuk demokrasi ini kan berlatar belakang kan pada untuk berlomba ya, untuk menjadi menang. Dan saya rasa orang-orang seniman mah melihatnya bukan menangnya, tapi mau memakai silahkan, karena orang keseni mah bebas dengan siapapun juga bebas, seniman kan. Ya soalnya kan dulu sempat ada kejadian kan Pak di kita ya. Salah satu teman kita mengisi kampanyenya siapa, tiba-tiba dimusuhi lah sama seniman. Iya. Kan itu nggak baik juga ya. Ya istilahnya sebetulnya kita harus membatasi diri sebetulnya. Di mana kita harus berperukan. Ini keseniannya pakai keseniannya, ya kan dibayar kita mah. Betul. Profesional aja. Profesional aja. Tapi saya tidak sebutkan bahwa kita harus masuk di sana, kan tidak. Karena kita memang kan pilihan kan setiap orang kan masing-masing punya. Masing-masing. Tapi bukan pasti berbeda-beda. Betul. Tapi kan betul. Tidak harus jadi saling gontok-gontok. Oh iya, itu salah dong. Salah ya. Salah sekali. Jadi dalam hal ini ya. Walaupun bagaimanapun juga itu akan terjadi dimanapun juga, perbedaan mah ada, perselisihan ada, tapi dalam hal ini dia akan bersatu lagi kan, tidak mungkin menjadi terus-terusan kan, karena kita kan nggak ada tali apapun juga, tapi dalam hal ini saya khususnya di kebudayaan, khususnya di kesenian, kami diperlukan silahkan. Kami mau mengadakan, hayu. Tapi mungkin dalam hal ini, siapa yang menyelenggarakan? Saya tidak tahu siapa yang menyelenggarakan. Pokoknya saya tuh lumayan aja gitu kan. Menurut Abah, harapan Abah teh punya pemimpin yang seperti apa sih menurut Abah sendiri? Kalau pemimpin itu mah sebetulnya mah yang penting bisa membaca masyarakat, kemauan masyarakat. Nah, terus tidak terlalu menunjukkan diri sendiri, tapi yuk meraih masyarakat. Di dalam masyarakat ini apa sih masyarakat maunya? Baru kita apa kekurangan di masyarakat, kayaknya ini kekurangannya kita coba di support gimana gitu kan. Ini kekurangannya adalah di fasilitas perjalanan atau fasilitas jalan, fasilitas lah itu. Jadi dalam hal ini lebih baik kita bukan menginginkan suatu kemenangan, tapi dalam hal ini seorang pemimpin kalau sudah menang itu kan harus melihat harus pro rakyat. Ya pro rakyat dong. Jadi siapapun pemimpinnya ya harus pro rakyat. Iya. Betul. Nah terakhir Bah, buat teman-teman yang nonton mungkin ya. Iya. Kalau berminat nih pengen lukisannya Abah, karya-karyanya Abah bisa datang kemana? Ya bisa datang ke sini karena alamatnya di mana? Alamat saya sekarang di perumahan Nusa Cisangkan Permai. Nusa Cisangkan Permai. Nomor bloknya blok E nomor 26. Di dalam ini bukan rumah saya sendiri loh. Ini saya kontrak loh. Karena rumah yang di sana lagi di renovasi gitu kan. Di dalam hal ini sementara ini saya masih di sini. Mungkin dalam 1 tahun lagi inilah kita masih. Jadi buat Baraya yang pengen tahu atau pengen beli karyanya Abah bisa
datang di sini, alatnya nanti ada di sini nih. Iya. Nah, atur nuhun Bah. Oh, iya. Sudah mengganggu waktunya. Oh, nggak apa-apa. Saya lihat lagi lukis-lukis diganggu sebentar. Ini salah satu lukisannya Baraya. Ini kembali kepada sebelum gebog pisang. Sebelum gebog pisang, karena lama pembuatannya. Tadi kan lama pembuatannya. Kalau ini kan bisa cepat gitu kan. Jadi cepat cari duit. Cepat cari duit. Iya, cepat gitu ya. Benar-benar. Oke, itu Bah. Terima kasih banyak. Terus sekali lagi buat teman-teman yang ingin lihat dan atau membeli karyanya Abah bisa datang langsung ke sini, di alamatnya ada di sini, dan mau belajar juga boleh ya Bang? Boleh. Abah terbuka lebar untuk memberikan ilmu. Ya, karena apa? Kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Betul. Atur nuhun. Ya, udah.